Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu masih menyertai kami. Dan di sini kami Tuhan akan mendengarkan firman yang ingin kami dengarkan di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan itu semua menjadi buah-buah kehidupan kami di dalam setiap aktivitas kami setelah ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita berpikir di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita yang kita alami, dan di situ kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya dalam penderitaan? Mengapa Tuhan yang menciptakan saya, tapi saya juga sengsara di dunia ini? Dan begitu banyak kebingungan yang kita hadapi di tengah-tengah pergumulan kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan seperti itulah yang juga menjadi gambaran kesedihan serta kebingungan Ayub. Di mana jika kita mulai pasal ini dari ayat 10 hingga ayat 11, Ayub melampiaskan kebingungannya dan bertanya-tanya kepada Allah, di mana Allah yang telah menciptakannya, tetapi mengapa Allah juga yang mengizinkannya dalam penderitaan. Ayub yang telah diciptakan dan diberi rezeki, serta Ayub yang telah menyembah Tuhan, tetapi mengapa Ayub juga diizinkan di dalam penderitaan? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat di ayat ke-12, di mana ayat ke-12 ini adalah pengakuan Ayub. Walaupun Ayub berada di dalam penderitaan, disinilah Ayub tetap mengakui Allah di tengah penderitaan serta kerugian yang telah ia alami, di mana Ayub tetap mengakui Allah sebagai sumber pemeliharaan, hidup kasih setia, dan sumber dari segala kehidupannya.
Sehingga maka ditulis di dalam ayat 10 ayat 12, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Uniknya lagi, Ayub makin mendekati Allah walaupun di dalam penderitaannya. Yang dapat kita lihat di mana ayat ini menjadi gambaran keikhlasan Ayub. Walaupun Ayub benar-benar menderita. Dan terbukti Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di mana ayat-ayat selanjutnya telah dijelaskan. Pada akhirnya Allah mencurahkan kebaikannya di dalam kehidupan Ayub setelah dari penderitaan ini, di mana Ayub dikaruniakan banyak rezeki di dalam kehidupannya oleh karena kesetiaan Ayub kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kisah Ayub yang mengakui Allah ini di tengah penderitaan kemudian menjadi refleksi kita. Refleksi apa yang ini dikatakan? Bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita sengsara agar kita semakin dekat kepadanya. Di mana Tuhan mengizinkan kita di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, sakit-sakitan, agar kita makin dekat kepadanya, makin mengingatnya. Yaitu dengan setia seperti berdoa, membaca Alkitab, pergi beribadah, dan masih banyak lagi yang mencitrakan kedekatan kita kepada Allah. Serta Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kerap menguji kita untuk mengukur kasih setia kita sampai mana. Dan terbukti seperti Ayub yang tetap memuji Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai sumber kehidupan. Disitulah Tuhan mengaruniakan dan mengembalikan serta mencurahkan kehidupan dan rezeki yang baik oleh karena kesetiaan Ayub. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita responi penderitaan kita, pergumulan dan permasalahan kita dalam setiap aktivitas kita. Dengan agar kita selalu mengingat Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita dan memberi kita penguatan serta hikmat agar kita dapat tetap teguh mengakui Allah dan bersukacita kepada Allah di tengah penderitaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh baik karena kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami telah belajar bagaimana kami hendaknya setia kepadamu. Hendaknya kami terus berpengharapan kepadamu walaupun penderitaan menimpa kami. Walaupun kami berada di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan yang mungkin sulit bagi kami untuk mengatasinya. Tapi firman ini Tuhan menegur kami serta memberikan kami ingatan kembali bahwa sesungguhnya orang percaya hendaklah tetap bertahan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan apapun kondisinya. Tuhan, memang sangat susah Tuhan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sangat susah Tuhan bahwa terkadang kami terjerumus ke dalam sesuatu keinginan yang membawa kami tergoda untuk melakukan dosa agar kami dapat menyelesaikan permasalahan kami. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami dan memberikan kami penghiburan serta hikmat agar kami terus berpengharapan dan memuji serta memuliakan nama-Mu di dalam setiap penderitaan kami. Juga Tuhan berkati Tuhan, di mana pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Berkati Tuhan agar kami selalu mengingat bahwa kami adalah orang percaya. Dan biarlah Tuhan segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini menjadi kehendak-Mu dan juga berdasarkan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan Tuhan berkatilah kami agar kami jauh daripada mara bahaya. Ini Tuhan doa kami, dan layakkan doa ini
ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.